Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video pertemuan kali ini kita bakalan masuk ke materi baru, yang dimana pada video ini kita bakalan membahas dan mempraktekkan tentang PHP dan HTML. Nah, yang dimana di pertemuan sebelumnya teman-teman juga sudah belajar tentang HTML native, lalu sudah belajar juga dengan HTML dan CSS, lalu juga sudah belajar juga HTML dengan JavaScript. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke materi PHP dan HTML. Nah, yang dimana kalau misalkan di pertemuan dan video sebelumnya, kita membahas file CSS yang berada di dalam HTML dan juga file JavaScript yang berada di dalam sebuah HTML. Nah, sekarang kita bakalan belajar PHP yang dimana PHP ini bakalan berbalik dengan itu, yang dimana kalau misalkan kita menggunakan HTML di dalam PHP, ekstensi dan format filenya kita bakalan pakai PHP seperti itu. Jadi sebelumnya kita pakai format .html, sekarang kita bakalan mencoba untuk menggunakan PHP dengan format extension file yaitu .php seperti itu. Nah, sebelum menjalankan atau membuat sebuah script PHP, terlebih dahulu kita harus menginstall XAMPP sebagai web browser karena si PHP ini bakalan berjalan di dalam web service yang dimana kita menggunakan XAMPP di sini. Nah, oke, di sini saya bakalan buka dulu aplikasi XAMPP-nya. Jadi si XAMPP di aplikasi XAMPP ini harus berjalan agar si PHP ini dapat kita jalankan di browser seperti itu. Oke, kita start yang MySQL database, lalu ada Apache Web Server, kita start. Nah, di sini saya bakalan ke membuka browser terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya buka dashboard localhost dari si XAMPP yang sudah terinstall. Jadi untuk mengecek apakah si XAMPP itu sudah terinstall, di sini ada PHP info, yang dimana kalau kita klik si PHP info ini bakalan lari ke file yang namanya php info.php, yang dimana bakalan menampilkan deskripsi tentang versi PHP yang sudah terinstall di PC atau laptop teman-teman, seperti itu. Jadi pastikan dulu si PHP-nya ini sudah berjalan. Kalau dia berjalan, tampilannya bakalan seperti ini. Jadi ada PHP version-nya. Di sini berarti si PHP itu sudah terinstall di PC atau laptop teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau sudah berjalan, sekarang kita bakalan ke XAMPP tadi, yang dimana kalau XAMPP di XAMPP di sini ada Go to Application. Kalau untuk Mac, kalau untuk Windows, kita coba googling XAMPP. Nah, kalau di Windows itu namanya ada Explorer di sini. Jadi teman-teman bisa klik Explorer di sini. Nah, nanti kalau misalkan kalau sudah kita klik si Explorer tadi atau buat Open Application Folder, sekarang kita cari folder yang namanya htdocs. Yang dimana di sini ada folder yang namanya htdocs. Kita klik,
Nah, di sini saya bikin sebuah directory baru, new folder, namanya web app. Nah, sekarang kita coba buka si foldernya ini menggunakan localhost. Jadi cara bukanya itu kita bisa ketikkan saja localhost slash namanya tadi web app. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah bisa membuka si directory web app tersebut yang dimana di dalamnya belum ada file apapun karena di sini juga masih kosong filenya. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita bakalan bikin sebuah file di sini. Sebuah file baru. Oke, sekarang kita buka XAMPP-nya. Jadi seperti kemarin kita buka sebuah folder baru, pad baru di sini. File open. Tadi itu ada di application htdocs. Lalu di sini app. Kita open. Oke. Nah, di sini masih kosong filenya. Sekarang kita bikin sebuah file baru. Ini file. Di sini saya kasih nama. Saya save dulu. Save-nya di tempat htdocs tadi. Tapi htdocs app. Oke. Akan namanya pelatihan. Terus untuk extensionnya kita ganti menjadi PHP di sini. Kita save. Nah. Oke, jadi di sini kita sudah punya satu file PHP di sini, yang dimana kalau kita reload di localhost-nya ini, web app, kita reload, bakalan ada satu file namanya latihan PHP di sini. Nah, di sini masih kosong, seperti itu. Nah, oke, untuk script dengan si PHP ini, seperti HTML, si PHP ini juga ada script pembuka dan script penutupnya. Jadi di sini kita bisa bikin kurung siku, lalu PHP, kita tutup. Nah, kita tutup dengan tanda seperti ini. Nah, berarti di dalam ini kita bisa bikin sebuah tampilan. Di sini kita bisa pakai echo, yang dimana echo ini sama seperti println lah, println kalau di Python. Misalkan ya misalnya hello world. Kita save. Coba kita buka filenya. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Dia bakal menampilkan hello world di sini. Kata hello world. Nah, seperti itu. Jadi untuk si PHP ini dia bisa berdiri secara standalone ataupun bisa kita create di dalam itu sebuah script HTML. Nah, kalau misalkan kita bikin standalone seperti ini, tentunya si PHP ini tidak ada desain apa-apa. Jadi kalau untuk CSS-nya kita bisa menggunakan HTML. Kita bisa menambahkan HTML di sini. Tambahkan teks HTML. Lalu sebenarnya head. Nah, karena kalau di HTML kita bisa menambahkan title di sini. Latihan PHP.
Lalu si PHP-nya itu bisa kita masukkan di dalam body untuk HTML-nya. Kita save, kita coba reload. Nah, seharusnya kalau misalkan kita udah beri title di sini, latihan PHP, tentunya di sini bakalan terganti menjadi latihan PHP. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai PHP saja, tentunya kita tidak bisa merubah title si Hello World ini. Seperti itu. Nah, artinya juga kita juga tidak bisa mengganti background-nya. Misalkan di sini saya tambahkan style. Nah, tentunya kalau misalkan kita pakai si PHP saja, kita tidak bisa mengganti background dari si web kita ini. Seperti itu. Oke. Nah, tentunya kita bisa mengganti warna dari si background-nya ini. Seperti itu. Nah, lalu di body-nya ini tentunya kita juga bisa menambahkan heading atau header untuk HTML-nya. Kan di sini kita save, kita reload lagi. Nah, jadi ada dua di sini yang dimana di latihan PHP yang di atas kita menggunakan HTML, script HTML di sini, sedangkan untuk Hello World ini kita menggunakan si PHP di sini. Seperti itu. Nah, tentunya di PHP ini kita bisa menambahkan sebuah variabel. Misalkan di sini saya bikin sebuah variabel yang dimana untuk PHP itu awalan dari variabel harus ada tanda dolarnya. Lalu misalkan saya tambahkan text sama dengan adalah sebuah teks titik koma. Lalu juga bisa menambahkan nilai pada x sama dengan 5. Nilai y sama dengan 10. Lalu kita bisa tampilkan akan echo text. Kita load. Oke. Oke, application line 20. Oke. Oke, kita kurang tanda dolar di sini. Jadi harus awali dulu dengan tanda dolar. Kita reload lagi. Nah, ini hasilnya bakal seperti ini. Nah, agar si tanda hello world ini bisa ke bawah atau enter, kita bisa BR. Oke. Oke, kita reload lagi. Oke, jadi hasilnya bakal seperti ini. Kita bisa menambahkan tag BR, yang dimana tag BR ini adalah milik dari sebuah HTML. Lalu kita juga bisa memanggil
memanggil nilai dari si variabel yang dua ini. Ataupun mau kita jumlahkan juga bisa, misalkan hasil sama dengan 5 plus 10. Tapi di sini kita tinggal manggil echo dolar hasil. Kita save, kita reload. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi ya bakal menampilkan hasil aritmatika dari si 5 plus 10 ini. Seperti itu. Nah, untuk melihat tipe data dari sebuah file PHP atau script PHP, sebenarnya kita bisa melihat tipe datanya. Walaupun di sini sudah terlihat ya sebenarnya tipe datanya integer, kita bisa menggunakan perintah di sini ada var dump. Dan di mana var dump ini untuk melihat tipe data dari variabel yang kita buat. Kan di sini teks. Kita bakal menampilkan info dari tipe datanya. Titik koma, dari load. Nah, ini ada sebuah teks. Nah, dia bakalan menampilkan string ya, panjang dari variabel kita. Ini adalah sebuah teks, panjangnya berapa, lalu tipe datanya apa. Lalu misalkan kalau kita masukkan di sini X, tentunya ini bakal jadi integer dan nilainya berapa, nilainya 5. Seperti itu. Nah, jadi si PHP ini sebenarnya sama seperti Python, seperti JavaScript sebelumnya. Kita tidak perlu menginisialisasikan tipe datanya. Jadi dia bakal mengecek secara otomatis tipe data apa yang kita gunakan. Nah, lalu di dalam echo ini kita juga bisa menyematkan script sebuah HTML. Contohnya seperti ini. Ini echo. Saya mau pengen merubah ukuran si kata ini saya. Nah, kita bisa menyematkan heading simpan H1, kita save. Nah, saya bakal seperti ini. Dia bakalan bisa menyematkan script dari si HTML. Seperti itu. Nah, lalu di PHP ini kita bisa membuat sebuah konstan, yang dimana konstan itu fungsinya sama seperti variabel dan sama seperti function, yang dimana kita bisa panggil kembali data atau nilai yang bakal kita tampilkan. Misalkan contohnya seperti ini. Untuk konstan ini kita bisa mendefinisikannya dengan define. Lalu di dalamnya itu kita bisa menambahkan namanya nanti yang bakal kita panggil, misalkan salam di sini. Lalu koma,
Lalu datanya apa yang bakalan kita greeting, misalkan selamat pagi. Lalu kita titik koma. Nah, kita bisa memanggil greeting ini atau selamat pagi ini menggunakan define si salam. Misalkan contoh echo salam. Dari load. Oke. Nah, oke. Nah, jadi kita perlu menambahkan true di sini. Menambahkan true dulu. Nah, jadi kita bisa memanggil si salam ini. Kita bisa mendefinisikan. Beda dengan si variabel ini. Kalau variabel ini kan kita harus menambahkan dulu tanda dolar di sini untuk memanggil sebuah variabel. Tapi di sini kita bakal memanggil sebuah define yang dimana isi dari define itu adalah selamat pagi ini. Seperti itu. Lalu oke, untuk operator mungkin teman-teman bisa coba aja, ini sudah ada operator di sini dan konsepnya hampir sama saja, yang beda kan hanya operator saja. Nah, oke. Lalu selanjutnya di sini di PHP ini teman-teman juga bisa menambahkan logic yaitu if else. Misalkan di sini saya bikin sebuah variabel user misalkan ini password sama dengan. Nah, di sini kita bisa nambahkan logic if else, misalkan if else if user sama dengan and pas sama dengan 123. Lalu misalkan di sini kan info misalkan selamat datang lalu else-nya atau pas kita save sini, lalu kita coba reload. Oke, di sini kita reload lagi. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil bikin logic if else ini. Jika si usernya idam, passwordnya sama dengan idam, maka dia bakalan ke selamat datang terus ngambil nilai usernya. Kalau misalkan kita rubah, misalkan, nah seharusnya dia bakalan ke username atau password salah. Nah, seperti itu.
Nah, lalu di dalam si PHP ini, kita juga bisa menambahkan perulangan di sini. Jadi di sini saya ambil salah satu contoh ulang saja. For loop. Nah, saya bisa bikin perulangan for loop di sini. Misalkan ini for, misalkan x sama dengan 0. Lalu titik koma, jika variabel si x lebih besar atau sama dengan 10, dia bakalan melakukan increment x++. Lalu bakal menampilkan echo A, ini A. Nah, echo variabel A. Tambahkan sebagai F. Oke, kita save. Kita coba reload. Oke, di sini. Kita reload lagi. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Dia bakal melakukan perulangan for untuk menampilkan nilai dari si A ini. Di A itu kan kalau misalkan nilai A lebih kecil atau sampai lebih kecil atau sama dengan 10, dia bakalan melakukan increment sampai nilainya sama dengan 10, dia bakal berhenti seperti itu. Nah, lalu di PHP ini kita juga bisa bikin sebuah function pakai syntax function di sini. Misalkan functionnya tampil, isinya echo itu bisa kita panggil tampil kita reload. Oke, kita panggil lagi. Oke. Dia seperti ini, kita bisa bikin sebuah function, lalu kita bisa panggil functionnya seperti ini. Jadi tampil, nama functionnya tampil, lalu kita tinggal panggil functionnya tersebut. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita juga bisa menuliskan array di PHP ini. Kita bisa menuliskan array, misalkan di sini ada variabel bahasa bentuk. Kalau kita inisialisasikan dulu, kalau ini adalah sebuah array. Kan C++, lalu Java, lalu Python. Nah, lalu kita juga bisa memanggil nilainya seperti biasa pakai echo. Lalu kita bisa pakai tanda dolar. Lalu kita cari bahasa Pembrok di sini, bahasa Pembrok. Lalu kita tuliskan elemen array dari yang kita pengen tampilkan. Misalkan di sini ada, kita mau memanggil elemen ke satu misalkan, itu Java di sini. Satu. Reload. Oke, kita bakal menampilkan Nah, dia bakal menampilkan kata Java. Nah, misalkan kita pengen menampilkan semua nilainya, berarti kita bisa menggunakan perulangan di sini. Oke, contohnya di sini, berarti nilainya 0, 1, 2. 2. Nah, kita tinggal pilih echo. Kita copy di sini. Nah, tinggal kita panggil si A, nilai si A. Oke, kita coba dulu. Nah, dia bakal menampilkan semua nilai dari yang ada pada array-nya. Oke, nah dia bakal menampilkan semua nilai yang ada pada array-nya. Jadi kita bisa menggunakan perulangan di sini untuk menampilkan semua nilai yang ada pada array-nya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.